A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Al-Fakir dalam pelajaran akhlak. Semoga antum semua diberikan kesehatan beserta taufik, dan juga keluarga antum diberikan kesehatan semuanya dan diberikan taufik untuk selalu semangat dalam mengikuti pelajaran daring ini. Ayuhat thalabah, kita sudah sampai di pembahasan selanjutnya. Di pembahasan sebelumnya telah kita bahas kiat-kiat untuk menuju tazkiyatun nafs, lil usul ila tazkiyatun nafs, untuk mensucikan hati. Kita bilang kiat pertama yaitu dengan ilmu, al-ilmu. Jadi kita bayangkan kita masuk sebuah Madinatul Ilmi, kota ilmu. Kita harus masuk lewat pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya itu apa? Al-ilmu tadi. Ilmu adalah pintu gerbangnya. Lalu setelah kita membuka pintu gerbangnya, setelah kita tahu halal haram, oh ternyata yang ini halal, oh ternyata yang ini haram, ternyata anak pernah melakukan hal-hal haram, ternyata anak sudah pernah, kalau antum sudah tahu membuka pintunya, apa yang antum butuhkan untuk menuju kepada Tuhan? Langkah pertama. Nah, langkah pertama itu disebut dengan apa? Disebut dengan taubat. Jadi at-taubah itu apa? At-taubah hiya khutwatul ula lil wusuli ilar rahman. Taubah adalah langkah pertama untuk sampai kepada Tuhan. Jadi langkah pertama kita yaitu dengan taubat, dengan mengakui kesalahan, dengan meminta maaf apa-apa yang telah kita lakukan yang diharamkan oleh Allah, karena kita tahu sebelumnya lewat ilmu. Kita taubat pada Allah agar kita orang bisa menuju Tuhan, karena tidak mungkin kita menuju Tuhan tapi masih banyak kotoran-kotorannya. Maka itu harus dikosongkan dulu kotoran-kotorannya dengan apa? Dengan taubat. Taib. Taubah sekarang. Pembahasan kita adalah at-taubah. Naam ayyuhat thalabah, definisi taubat. Taubat menurut bahasa adalah ar-ruju' ilallah. Taubat menurut bahasa adalah kembali, kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat itu pulang. Jadi antum ketika antum berpergian jauh, antum main kotor-kotor, antum harus apa? Antum harus pulang untuk membersihkan diri. Itu apa namanya? Pulangnya antum ini disebut dengan taubat. Jangan sampai lupa pulang. Kalau antum lupa pulang, namanya antum tersesat jalannya. Walad dolin, orang-orang tersesat. Baik. Jadi taubat menurut bahasa adalah ar-ruju' ilallah, kembali pada Allah, pulang. Itu menurut bahasa. Nah, taubat adalah kembali menuju Tuhan. Lalu sekarang jika kita bertanya, lalu apa jika kita ingin bertaubat? Apa syarat-syaratnya taubat? Nah, syurutut taubah. Pembahasan kedua adalah syarat-syarat taubat. Syarat-syarat agar taubat kita diterima oleh Allah apa saja? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Lit taubati salah satu syurut." Untuk taubat ada 3 syarat. An-nadam wat tarku wal azm. 3. An-nadam wat tarku wal azm. An-nadam wat tarku wal azm. Apa itu an-nadam? An-nadam itu penyesalan, tarku itu meninggalkan maksiatnya, dan yang ketiga adalah azam, tekad. Kita bahas satu persatu. An-nadam. Nadam itu adalah penyesalan. Seorang yang ingin taubat, ingin diterima permohonan maafnya, dia harus menyesali. Karena jika kita meminta maaf tanpa menyesali kesalahan kita, itu sama saja kita tidak bertaubat, bukan termasuk orang-orang yang bertaubat. Saya berikan contoh.
seseorang anak memecahkan kaca. Lalu kemudian orang tuanya berkata, ayahnya atau ibunya berkata, siapa yang memecahkan kacanya? Lalu anak tersebut berkata, ayah, aku yang memecahkan kaca dan aku minta maaf. Lalu dia kembali lagi bermain. Nah, kira-kira apa yang terjadi di hati ayah atau orang tuanya? Dia akan kecewa kepada anak ini. Loh, kenapa kecewa? Kan bukankah dia sudah mengaku dan meminta maaf? Kecewanya kenapa? Karena satu, tidak ada rasa sesal dalam permohonan maafnya. Karena dia langsung bermain lagi. Nah, jadi an-nadam ini adalah syarat pertama agar kita orang diterima taubatnya. Karena jika seandainya kita beristighfar dalam 1 jam 1000 kali istighfar, tiap detik kita beristighfar tanpa ada rasa sesal kita, maka itu sama saja kita tidak bertaubat, sama saja kita tidak beristighfar. Karena istighfar tanpa ada rasa penyesalan itu bukan istighfar. Jadi kita orang harus ketika taubat syarat pertama harus dipenuhi, yaitu apa? Penyesalan, an-nadam. Syarat kedua at-tarku. Tarku itu apa? Meninggalkan maksiatnya. Jangan antum maksiat bertaubat sambil bermaksiat. Nah, itu tidak mungkin. Jangan pernah meninggalkan maksiat-maksiat yang sudah biasa kita lakukan. Contohnya kita biasa berbohong. Contohnya, ketika antum tekad untuk bertobat, anda mau bertobat, maka antum harus meninggalkan kebohongan sekecil apapun. Jangan sampai antum setelah taubat antum, oh iya, tidak apa-apa, ini sedikit aja berbohong. Nah, ini bukan, ini tidak meninggalkan namanya. Syarat kedua harus tarku, yaitu meninggalkan maksiatnya tadi. Yang ketiga harus azam. Azam itu apa? Tekad untuk tidak mengulangi lagi. Bedanya tekad dengan ingin apa? Kalau ingin tidak mengulangi lagi, tekadnya masih kurang, keinginannya yang rendah. Tapi tekad itu adalah keinginan yang tinggi, keinginan yang dibarengi dengan usaha. Itu namanya tekad. Azam itu adalah keinginan yang dibarengi dengan usaha. Jika seandainya suatu ketika kalau antum diberi kesempatan untuk bermaksiat itu lagi, lalu antum bermaksiat, itu berarti antum tidak punya azam, tidak punya tekad. Tapi ketika antum punya kesempatan suatu ketika untuk bermaksiat itu lagi setelah antum taubat, lalu antum berusaha sekuat tenaga dengan usaha antum tidak mengulangi maksiat yang itu, maka antum disebut berazam, punya azam, punya tekad. Nah, ini adalah syaratnya antum telah terpenuhi untuk taubat. Jadi 3 syaratnya kata Amirul Mukminin. Pertama penyesalan, kedua meninggalkan maksiat, yang ketiga adalah tekad yang kuat. Dan untuk tambahannya, antum bisa pakai reward atau hukuman pada diri antum sendiri. Jadi antum harus bisa mengalahkan diri antum sendiri sebelum antum khoyal mau perang sama Israel atau sama Amerika. Sebelum antum khoyal bisa perang lawan Israel atau Amerika, antum kalahkan dulu diri antum. Jika antum belum bisa mengalahkan diri antum sendiri, maka jangan keburu-buru berhayal. Antum harus bisa mengalahkan diri sendiri. Yaitu dengan cara apa? Antum harus buat perjanjian pada diri sendiri. Jika ana melakukan maksiat itu lagi setelah taubat, maka ana akan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu adalah hukumannya. Jadi ketika antum ingin melakukannya, antum ingat nazarnya antum. Oh iya, kalau ana melakukan ini, ana bakal harus puasa 3 hari. Tidak jadi. Nah, itu adalah sebuah pendidikannya. Atau berikan reward. Jika ana tidak melakukan maksiat itu lagi, ana akan makan bersama teman-teman dengan makanan yang halal. Nah, ini tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Maafi muskilah. Reward atau hukuman. Baik. Sekarang ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana Ustadz jika saya melakukan maksiat lalu saya taubat, kemudian suatu ketika saya jatuh lagi ke maksiat yang sama Ustadz, apakah Allah akan menerima taubat saya? Jawabannya, na'am. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Allah pasti menerima taubat kita. Karena Allah pernah bersabda, innallaha yuhibbut tawwabin. Dan Allah tidak bersabda, innallaha yuhibbut taibin. Tidak pernah. Apa bedanya taibin dengan tawwabin? Taibin itu orang yang berdosa, dia bertobat, lalu jika berdosa lagi, Allah tidak suka. Karena Allah ngomongnya, innallaha yuhibbut taibin. Sedangkan
Allah bersabda apa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Bedanya ta'i dengan tawwab itu apa? Seperti kadzib dengan kadzab. Kadzib itu apa? Orang yang sesekali berbohong. Kalau kadzab, orang yang selalu mengulang-ulangi kebohongan, kadzab. Nah, Allah itu suka sama orang yang tawwab, sigha mubalaghah artinya. Selalu mengulang-ulangi taubatnya. Allah cinta sama orang itu. Allah suka sama orang itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Ketika antum maksiat, antum sadar, antum taubat. Lalu kemudian akal antum dikalahkan lagi oleh hawa nafsu, antum maksiat lagi, jatuh lagi ke maksiatan, lalu antum sadar lagi, taubat lagi. Jatuh lagi ke maksiatan, taubat lagi. Jatuh lagi ke maksiatan, taubat lagi. Seperti itu, jangan pernah putus asa oleh rahmat Allah sampai hawa nafsu antum yang capek. Sampai hawa nafsu kita orang capek untuk mengalahkan akal, sehingga akal antum akan selalu menang. Sampai seperti itu. Jangan pernah antum anu sudah berulang-ulang melakukan taubatnya sama berarti Allah tidak mungkin mengampuni kita lagi. Lah. Allah Maha Pengampun. Allah suka sama orang-orang yang mengulang-ulangi taubatnya karena Allah bersabda innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi jangan pernah putus asa sama rahmat Allah. Untuk penutup ada sebuah kisah bagaimana Allah itu karim. Suatu ketika diriwayatkan nanti di padang mahsyar kita akan dipanggil satu persatu oleh Tuhan. Sehingga ketika fulan dipanggil, contohnya fulan, antum maju menuju Tuhan tanpa hijab, tanpa perantara, tanpa apapun, antum ma Allah. Lalu antum akan ditanya, wahai fulan, ingatkah engkau di hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, ketika engkau merapikan diri, membersihkan diri, memakai baju yang rapi untuk bertemu orang makhlukku yang memiliki jabatan di duniamu, hanya untuk mengharap sedikit dari dia, sedangkan engkau enggan untuk meminta kepadaku. Abakhilun ana, apakah aku bakhil? Ketika kita bertemu dengan orang yang punya jabatan tinggi, kita rapi, sedangkan kita ingin bertemu Tuhan kita pakai kaos, pakai baju yang tidak sopan, yang mana kita keluar rumah aja malu untuk pakai seperti itu, tapi kita temui Tuhan dengan cara seperti itu. Dan kita orang enggan untuk berdoa, ya Allah aku minta ini, minta ini. Abakhilun ana, kata Allah, apakah aku bakhil sehingga engkau enggan untuk minta kepadaku? Wahai fulan, ingatkah engkau di jam sekian, detik sekian, menit sekian, ketika engkau menutup jendelamu, menutup pintumu, menguncinya karena malu kepada makhlukku ketika engkau ingin bermaksiat kepadaku, sedangkan engkau tidak malu kepadaku. Ahwanun nadhirina ilaika, apakah aku lebih rendah daripada makhlukku sehingga engkau malu sama makhluk, engkau kunci karena takut diketahui oleh makhluk, sehingga dan engkau tahu aku maha melihat tapi engkau tidak malu kepadaku, apakah aku lebih rendah daripada makhlukku? Bagaimana jika kita ditanya seperti ini? Apa yang bisa kita jawab? Maka dari itu sekarang bertaubat. Jangan pernah putus asa dari taubat, karena ada sebuah ayat yang menjadi harapan kita semua. Antum tulis ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Antum tulis ayatnya, antum taruh di tempat yang selalu antum lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Kita dipanggil oleh Allah. Jika orang normal, manusia normal, contohnya presiden saja, jika melihat orang-orang kriminal, orang-orang koruptor, dia akan memandang orang-orang yang nyata-nyata kriminal ini memandang sebelah mata. Tapi Allah karim, ikhwani. Allah Tuhan kita maha dermawan, maha karim. Allah memanggil orang-orang pendosa dengan kata apa? Dengan kata ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang kalian selalu melampaui batas, selalu melampaui diri kalian. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah kalian putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, karena Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Jadi jangan pernah kita putus asa oleh rahmat Allah.
Jika kita sadar ini, mulai sekarang kita taubat. Sekarang kita taubat. Kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kita menyesal. Kita berjanji tidak akan mengulangi lagi dan meninggalkan maksiatnya. Dan kita orang bertekad tidak akan mengulangi lagi. Dan seandainya saya bermaksiat yang menjadi kebiasaan saya itu, saya akan contohnya sholat malam setiap hari, atau saya akan berpuasa 40 hari, atau puasa sehari, apa-apa, atau menghatamkan Al-Quran sebagai janji saya jika saya melakukan itu lagi. Buat pendidikan pada diri antum sendiri. Sebelum antum khoyal untuk mengalahkan Amerika dan Israel, kalahkan diri antum sendiri. Sebelum antum bisa merubah dunia, rubahlah tempat tidur antum sendiri. Kalau tempat tidur antum yang antum tiduri itu masih belum rapi, belum bisa antum merapikan antum bangunnya, maka jangan khoyal antum bisa merapikan dunia ini. Dimulai dari hal-hal yang kecil, antum akan mendapatkan hal-hal yang besar. Naam, wa bihadza tammal kalam wa rufi'al maqam, sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.